Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Eko di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan aritmatika sosial untuk yang lanjutan dari kemarin, pertemuan minggu lalu, yaitu tentang materi aritmatika sosial untuk kelas 7 semester 2. Langsung saja kita menuju ke soal pertama. Nah, misalkan yang pertama, Linda membeli 5 kodi kemeja batik seharga 8.500.000. Linda menghendaki keuntungan 20%. Harga jual tiap potong kemeja batik adalah, nah ini yang ditanyakan adalah harga jual. Ya, kita jawab. Kita tahu harga jual itu sama dengan harga beli plus untung. Ya, karena ini menghendaki keuntungan. Itu kalau untung, berarti ini kan pasti untung karena menghendaki keuntungan 20%. Berarti yang pertama kita cari keuntungannya dulu dalam bentuk angka, bukan dalam bentuk persen begini. Ya, kita ketahui satu kodi itu sama dengan 20 buah. Nah, kalau 5 kodi menjadi berapa? 5 kali 20 jadi 100 buah. Terus untungnya adalah 20%, sehingga untung itu diambil dari harga beli 8.500.000. Berarti 20 per 100 kali 8.500.000 itu hasilnya berapa? Nah, kita cari keuntungannya dulu dalam bentuk angka. Nah, hasilnya 1.700.000. Jadi dari 8.500.000 ini Linda menghendaki keuntungan 1.700.000. Nah, pertanyaannya harga tiap potongnya berapa? Nah, sekarang kita cari harga penjualan yang semuanya sebelum dijadikan per potong ya. Harga penjualan 100 buah ini berapa dulu ya? Berarti 8.500.000 plus untungnya yaitu 1.700.000. Hasilnya 10.200.000. Nah, 10.200.000 ini adalah harga jual keseluruhan. Bagaimana kalau mau dibuat per satu buahnya berapa? Berarti 10.200.000 dibagi 100 sama dengan 102.000 rupiah. Jadi Linda itu harus menjual tiap potongnya 102.000 rupiah agar memperoleh keuntungan 20% ya, gitu. Nah, kemudian yang kedua, Rio menjual sepeda motor merek Honda Blade seharga 10.800.000 dengan kerugian sebesar 10%. Nah, jadi Rio ini habis beli motor, ini motor bekas ya sepertinya, tapi yang masih bagus gitu ya, dijual lagi, ruginya 10%. Harga beli motor adalah, nah, kita cari harga beli. Harga beli adalah harga jual dikurangi ditambah rugi. Kalau rugi ya, kalau untung kan dikurangi untung. Tetapi kalau rugi berarti harga jual ditambah rugi. Itu kalau mencari harga beli yang rugi. Kita misalkan harga beli motornya B. Ini kan kita agak berpikir berbeda ya, karena kita cari harga belinya. Biasanya kita cari harga jualnya. Apalagi yang diketahui rugi persentase, bukan rugi dalam bentuk angka. Jadi kita harus cari dulu bentuk angka ruginya berapa. Nah, rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Ya, rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Atau harga beli yang rugi sama dengan harga jual ditambah rugi, sama saja ya. Tapi karena ini yang kita cari adalah ruginya dulu berapa, nah berarti rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Ruginya berapa? 10%. Lah, dimisalkan harga belinya B, karena kita nggak tahu harga belinya B. Berarti 10% dari B, karena kan rugi itu ngambilnya dari harga beli, sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Harga belinya dimisalkan dengan B. Berarti 10% B sama dengan B dikurangi 10.800.000. Kita tulis di sini 10% itu sama dengan, kalau dijadikan desimal kan 10 per 100 jadi berapa tuh? 0,10 ya. Jadi 0,10.
0,10B, terus B ini kita pindah ruaskan ke sini supaya gabung sama B. Ini positif jadi negatif ya. Kemudian 10.500 negatif 10.800 nya kita tulis di sini. Sehingga 0,10B dikurangi B. 0,10B dikurangi B. B ini kan 1, B kan 1B sama saja ya. Menjadi 0,10B dikurangi B menjadi 0,90B. Negatif ya. Ini coba dikurangi deh. 0,10B dikurangi 1B. Pasti negatif 0,9B. 99 sama saja. Nah ini ditulis lagi negatif 10.800. Sehingga kita dapatkan B sama dengan, ini karena ini perkalian negatif 0,90B, itu berarti negatif 0,90 kali B gitu ya, sama saja. Maka ini dipindah ruas ke sini menjadi pembagian. B sama dengan negatif 10.800 dibagi negatif 0,9. Nah ini karena sama-sama negatif bisa jadi positif ya. Ini langsung saja dibagi. Caranya kamu tambah 01 ya di sini ya. Tambah 01 sehingga 108 juta dibagi 9 begitu caranya. Didapatkan 12 juta. Jadi harga belinya itu 12 juta. Maaf ini bukan negatif, maksudnya positif ya. Nah, kalau kalian masih belum yakin, bisa kalian kembalikan. Jadi 10% dari 12 juta berapa? 10% dari 12 juta itu berapa? Setelah itu 12 juta dikurangi tadi 10% dari 12 juta sama dengan 10.800. Itu seperti itu cara mengecek benar atau salahnya. Kemudian nomor 3 ya. Nomor 3, Mia membeli baju seharga Rp150.000, kemudian baju itu dijual lagi dengan harga Rp165.000. Berapa persen laba yang diperoleh Mia? Laba itu sama dengan untung ya. Untungnya Mia berapa persen? Kalau untungnya dalam angka itu gampang ya, tinggal harga jual dikurangi harga beli. Tapi ini persentase ya, untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Kita cari untungnya dulu berapa dalam bentuk angka. 165 dikurangi 150.000 dapat Rp15.000. Jadi untungnya Rp15.000. Nah, Rp15.000 ini mau kita jadikan persen. Jadi persentase untung per harga beli kali 100. Jadi 15 per 150 kali 100. Jadi berapa? Ini 15.000 per 150. Ini bisa dibagi menjadi 1/10. 1/10 kali 100 berapa? 10 atau 10% ya, berarti keuntungannya 10%. Nah sekarang 4, harga sebuah jam setelah didiskon 25% adalah Rp6 juta. Luar biasa ya, ini jam mahal 6 juta. Harga tersebut sebelum didiskon adalah titik. Nah, ini 6 juta ini setelah dipotong harganya 25%. Berarti harga sebelum didiskon berapa? Gitu ya. Pertanyaannya gitu dibalik. Biasanya kan harga setelah didiskon berapa? Nah, ini yang diketahui harga setelah didiskon. Berarti otomatis harga sebelum didiskon harusnya lebih mahal ya. Karena setelah dipotong saja 6 juta gitu. Kita jawab, harga diskon itu harga awalnya berapa dikurangi persentase diskonnya berapa dari harga awal. Selanjutnya kita masukkan harga setelah didiskon ya 6 juta kita masukkan, kemudian harga awal, harga sebelum didiskon ya maksudnya. Kalau harga awal ini belum diketahui, kita tulis saja HA dikurangi persentase diskonnya berapa, 25% dikali harga awalnya berapa, HA, kita tulis saja HA. Itu ya, ini bisa kita kalikan 6 juta sama dengan HA dikurangi 25% nya ini kita buat desimal. Jadi 25% kan 25 per 100, berarti sama saja dengan 0,25 kali HA ya berarti 0,25 HA. Nah ini bisa dikerjakan, HA dikurangi 0,25 HA.
Ini kan dalam aljabar ini HA berarti ya 1 HA dikurangi 0,25. 1 kurangi 0,25 berapa? 1 kurangi 0,25 0,75. HA-nya jangan lupa ditulis. Nah, berarti 6 juta sama dengan 0,75 HA. Nah, ini HA bisa ketemu ya. Berarti 0,75-nya ini dipindah ruas ke sini. Jadi HA sama dengan 6 juta dibagi, karena ini dikalikan 0,75 HA kan sama saja dengan 0,75 kali HA gitu ya. Dibagi 0,75 karena pindah ruas. Sehingga ini 6 juta dibagi 0,75 ini bisa, kalau kamu pakai manual berarti ditambah 02, 600 juta dibagi 75, karena ini menghilangkan komanya ya. HA sama dengan 8 juta ya. Kalau kamu bagi pakai kalkulator ya bisa coba saja. Nah, berarti harga awalnya atau harga sebelum didiskon 8 juta. Diskonnya berapa? 2 juta ya, karena harga setelah didiskon 6 juta, berarti kan diskonnya 2 juta begitu. Sekarang nomor 5. Nomor 5, Lucky menabung di sebuah bank sebesar 2 juta rupiah. Setelah 5 bulan uang Lucky menjadi 2.165.000 rupiah. Besar suku bunga per tahunnya berapa? Nah, ini yang ditanyakan bunga per tahun ya. Kita tuliskan saja rumus persentase bunga. Namun kita yang pertama kita tentukan dulu bunganya berapa selama 5 bulan itu bunganya berapa. Ternyata kita cari bunganya 2.165.000 dikurangi 2 juta untuk menemukan bunganya. Nah, bunganya 165.000 rupiah. Selanjutnya kita tulis rumus utamanya. Rumus utamanya panjang sebenarnya ya, tapi kurang lebih begini. Bunga sama dengan banyaknya bulan, berapa bulan dalam 1 tahun ya, 5/12 karena cuma 5 bulan. 12 ini jumlah bulan dalam setahun dikali persentase. Persentasenya kita tulis I ya. Kemudian dikali tabungan awal, TA. Tabungan awalnya berapa ini? 2 juta. Selanjutnya kita masukkan bunganya berapa? 165.000 rupiah sama dengan 5/12 dikali, kita tulis lagi 5/12 kali I. I-nya kan yang kita akan cari bunga per tahunnya berapa, dikali 2 juta ya, dikali 2 juta. 2 juta itu tabungannya awal itu. Kemudian ini dipindah ruas ke sini menjadi dibagi, berarti 165 dibagi 2 juta. 5/12 dipindah di sini menjadi dibagi 5/12. Karena perperan dibagi untuk bisa jadi dikali tinggal dibalik ya, berarti 12/5 berubah jadi dikali 12/5 sama dengan berapa? 0,198 ya. Coba saja kamu kalikan 165 dikali 12 kemudian dibagi 5 dibagi 2 juta, hasilnya 0,198. Ini masih bentuk desimal, belum bentuk persen, karena pertanyaan suku bunga per tahun ini biasanya bentuknya persen. Berarti kalau mau jadi persen dikali 100, jadi 19 kali 100 kan jadi 19,8%. Jadi suku bunga per tahunnya 19,8%. Sekarang nomor 6. Pak Rahmat menyimpan uang di bank sebesar 750.000 rupiah dengan bunga 18% per tahun. Besar uang Pak Rahmat setelah 4 bulan berapa? Ya, ini uangnya berkembang ya. Ya, kita bisa memilih untuk tidak mengharapkan bunga ya. Ya, karena itu masih perdebatan boleh atau tidaknya. Lebih baik bagi hasil, nabunglah di bank syariah gitu ya. Gitu. Nah, ini langsung saja kita jawab. Rumus panjangnya itu sebenarnya seperti ini ya. Bunga sama dengan lama menabung. Ini kan sama nih, lama menabung dikali persentase berarti per 100. Ini persentasenya sama tabungan awal TA ya. Ini lebih mudah sebenarnya daripada nomor 5. Kita masukkan saja bunganya berapa. Bunganya tidak tahu, berarti sama dengan 4 bulan, 4/12. Terus persentase bunganya berapa? 8%. Berarti
berarti 8 per 18 per 100, 18% ya, 18 per 100 dikali tabungan awal Rp750.000. Nah ini berarti sudah 4 per 12 kali 18 per 100 kali Rp750.000. Nah ini bisa, ini untuk mempermudah bisa dicoret ya, atau sama-sama dibagi 4, ini jadi 1 per 3, 3 bagi 18 berapa? 3 bagi 18 bisa jadi 6 di sini. Jadi 6 kali 750 bagi 100 didapat Rp45.000 ya. Jadi bunganya Rp45.000. Ini baru bunga. Pertanyaannya besar tabungan setelah 4 bulan, berarti bunga ditambah tabungan awal berapa? Ya, dari Rp750.000 ditambah bunganya Rp45.000 sama dengan Rp795.000. Jadi setelah 4 bulan besar tabungan Pak Rahmat menjadi Rp795.000. Selanjutnya nomor 7. Seorang karyawan swasta mendapatkan gaji 6 juta dengan penghasilan tidak kena pajaknya 1 juta. Jika besar penghasilan pajak penghasilannya 15%, maka besar gaji yang diterima karyawan swasta tersebut adalah, ya, ini gaji sebelum kena pajak itu 6 juta, tetapi ada penghasilan tidak kena pajak 1 juta, ya. Berarti yang kena pajak berapa? Kita kurangi dulu. Totalnya 6 juta dikurangi yang tidak kena pajak 1 juta sama dengan 5 juta. 5 juta ini adalah penghasilan yang kena pajak. Nah, kita cari pajaknya dari 5 juta ini. Namun kita bisa langsung tulis gaji 6 juta, langsung ketemu nanti 6 juta, gajinya kan 6 juta dikurangi pajaknya, berarti mencari pajaknya berarti 5 juta dikali 15 per 100, ya. Kita cari pajaknya berapa dari 5 juta ini. Kita tulis 6 juta, ini 5 juta kali 15 bagi 100 sama dengan Rp750.000. Berarti 6 juta dikurangi Rp750.000 sama dengan Rp5.250.000. Berarti penghasilan setelah dipotong pajak menjadi Rp5.250.000, ya. Nah sekarang nomor 8. Nomor 8 ini mudah. Bruto dari 6 kantong gula pasir adalah 180 kg. Nah ini bruto berarti berat kotor ya, jadi bukan berat gulanya dok, tetapi sudah sama kemasannya dan sebagainya, dan memiliki tara sebesar 1,5%. Nah ini 1,5% dari bruto itu taranya. Berat neto pada kantong plastik adalah, nah ini pertanyaannya berat neto dari masing-masing ya, masing-masing kantong plastik, padahal ada 6 kantong plastik. Berarti kita cari dulu ya, kita cari per kantong plastik saja biar mudah. Berarti bruto 1 kantong itu berapa? Karena ini 6 kantong berarti 180 bagi 6, 30 kg. Berarti 1 kantong plastik itu bruto 30 kg. Nah ini kita bisa mencari taranya dulu, karena taranya bentuknya masih persen, belum angka murninya. Jadi 1,5% dari 30 kg, 1,5 per 100 kali 30 sama dengan 0,45 kg. Berarti taranya per kantong plastik gula tadi 0,45. Sekarang bisa kita tentukan neto. Neto itu kan bruto dikurangi tara, sehingga neto sama dengan brutonya 30 kg dikurangi 0,45 kg menjadi 29,55 kg. Jadi netonya itu 29,55 kg. Mudah sekali ya. Selanjutnya ini ada soal, ada 4 soal. Nanti akan Pak Eko nilai. Nanti Pak Eko upload di link Google Form. Nanti bisa dikerjakan di sana ya. Jawabannya bisa diupload di sana. Linknya akan di-share di grup WA. Terima kasih, Pak Eko sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.